Shalom Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Hari ini hari yang spesial Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kamis 21 Mei 2020. Nah, Saudara, hari spesial. Kenapa? Karena Yesus kembali ke surga. Mengapa kembali? Karena dia pernah datang dan dia akan kembali ke surga hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak kebenaran firman Allah, memperhatikan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari silakan Bapak Ibu mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan ini menjadi dasar apa yang disampaikan. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan ini disampaikan. Tuhan, Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari yang istimewa, hari kami mengingat kembali akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke sorga. Biarlah momentum ini, hari ini, pemberitaan firman ini akan memberkati semua jemaat-Mu yang setia mendengarkan firman Allah dari awal hingga sampai selesainya. Tuhan kiranya menolong dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana yang Tuhan ingin mau sampaikan melalui persiapan yang sudah dilakukannya. Kami percaya Roh Kudus akan membantu kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus juga akan membantu semua orang yang haus dan rindu akan firman Allah, yang mau datang dan menginginkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara dan Engkau melawat hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu, seluruh saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan pemberitaan firman ini dengan kesungguhan hatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh berbahagia hari ini. Karena sesungguhnya pada hari ini, di hari di mana juga banyak orang sedang ingin pulang kampung, mudik lebaran. Kenapa mereka pulang? Karena mereka datang ke tempat lain dan sekarang mereka mau kembali ke rumahnya asalnya. Oleh sebab itu di hari raya seperti ini yang menjadi tradisi saudara-saudara kita Muslim, mereka kembali pulang kampung. Biasanya saya juga pulang kampung. Tetapi karena kondisi keadaan bangsa, wabah, pandemik virus ini, tidak pulang kampung, saudara. Kami belajar mentaati hal sederhana yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa pulang kampung? Karena ada kerinduan yang besar untuk bertemu dengan keluarga, untuk mengingat masa lalu kehidupannya di masa kecilnya, dan ingin juga banyak hal yang lainnya. Nah, saudara, saya memberi satu judul firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus pulang kampung. Yesus pulang kampung, Yesus kembali ke kampung. Di mana kampungnya Tuhan Yesus? Nah, saudara, dijelaskan dalam firman Tuhan ini, dia mau kembali ke rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Di surga. Yesus punya kampung, yaitu surga tempatnya, tinggalnya. Sebelum ia datang ke dalam dunia, dia ada di surga. Dan sekarang dia kembali ke surga. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang percaya juga dikatakan akan ke sana. Oleh sebab itu ada 3 hal kepentingan mendasar, kepentingan yang sangat besar bagi Yesus Kristus dan juga bagi umat kepunyaannya, orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga Yesus harus kembali ke surga. Ada 3 kepentingan mendasar bagi Yesus dan juga bagi semua umat kepunyaannya yang ditebus, yang percaya kepada pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bapak Ibu mau tahu 3 kepentingan Allah, kepentingan Yesus Kristus, mengapa Yesus kembali ke surga? Kepentingan yang pertama saya ingin sampaikan saudara, yaitu bahwa Yesus Kristus mempersiapkan rumah kekal di surga bagi Bapak Ibu dan saya, bagi kita semuanya. Bukankah hal itu yang menyenangkan saudara? Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan rumah kekal di surga. Nah, itu ada di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara perhatikan dalam bacaan itu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, kembalinya Yesus Kristus ke surga, Yesus pulang kampung di sana bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi Yesus mempersiapkan rumah tempat tinggal di surga buat jemaatnya, buat pengikutnya, buat murid-muridnya, buat Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya, buat semua orang yang percaya kepada Dia. Betapa hal itu sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa Dia pulang kampung bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi menyediakan tempat, rumah yang kekal di surga. Nah saudara, betapa bahagianya ketika Bapak Ibu punya rumah. Apakah Bapak Ibu nggak berbahagia kalau saudara punya rumah? Tentunya berbahagia. Saudara tahu jerih lelahnya betapa sulitnya membangun rumah. Nah saudara, tetapi Tuhan menyediakan rumah yang kekal, yang tidak dimakan oleh lengat, yang aman buat Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah kepentingan mendasar buat Yesus Kristus dan Allah, dan juga buat Bapak Ibu dan saya dan kita semua pengikutnya. Bahwa Yesus Kristus naik ke surga, menyediakan rumah kekal bagi umat kepentingannya. Ini yang menjadi satu kepentingan tujuan yang besar. Semua orang yang percaya kepada Allah, semua orang beragama rindu menuju surga suatu saat meninggal. Tetapi kita bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang sedemikian tegas, yang sedemikian jelas, Dia memberitahukan kepada kita di hari ketika Ia mau naik ke surga, Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa suatu saat Ia akan kembali ke surga, ke rumah Bapa, ke Bapa. Untuk apa? Apakah karena Yesus sudah mengalami penderitaan di dunia ini dan nggak mau tahu lagi? Tidak Bapak Ibu. Tetapi Dia tetap mengasihi kita. Ia datang kembali ke surga, ke kampungnya untuk menyiapkan rumah, tempat tinggal bagi semua orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dan juga kepada saya. Hal ini tentunya sangat membahagiakan bagi orang percaya. Hal ini sangat jelas dalam kehidupan iman Kristen, bahwa momentum kenaikan Yesus Kristus, ingat-ingat saudara, bukan Yesus tinggal gelanggang colong pelayu, tidak. Tetapi Ia melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu Ia menyiapkan tempat bagimu di surga, di rumah Bapa di surga. Kalau demikian Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya, kalau demikian Tuhan begitu peduli kepada umat kepunyaannya dari segala zaman, kalau demikian Tuhan memperhatikan Bapak Ibu dan saya, kita semua, apakah Bapak Ibu masih ragu dengan hal yang dikerjakan Yesus Kristus? Dia yang sudah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, mati menanggung dosa umat manusia, lalu Dia bangkit kembali, dan Dia naik ke surga, dan Dia janji, semua janji yang digenapi. Sekarang Dia menyiapkan rumah di surga buat kita. Bukankah hal itu merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa? Mari kita saudara bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari kita tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Kristus Yesus datang dan kemudian Dia kembali ke surga untuk menyiapkan rumah buat kita. Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara bahagia?
Apakah saudara bersuka cita? Saudara punya rumah di sorga yang disiapkan oleh Tuhan saudara, oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi, mati, dan bangkit untuk saudara. Sekarang Dia ke sorga menyiapkan tempat buat saudara. Renungkan, mari kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari kita taat dan setia kepada Dia. Karena Tuhan menyediakan rumah yang kekal di surga. Ya, kepentingan yang kedua saudara, yaitu bahwa Yesus mempersiapkan persekutuan kudus di surga. Keren Bapak Ibu ya. Setelah pertama Yesus mempersiapkan rumah kekal di surga, kepentingan yang kedua buat saudara dan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia mempersiapkan persekutuan kudus di surga. Sehingga di dalam ayat 3 dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini yang demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus Kristus sesungguhnya merindukan persekutuan yang kudus antara Allah dengan umatnya. Sehingga Ia tidak salah kalau Dia datang ke dunia menebus, menyucikan manusia dari dosa, dan kemudian Dia mati menanggung dosa, lalu Dia bangkit kembali dan naik ke surga. Dia menyiapkan rumah di sana buat kita, supaya di rumah itu kita tidak melakukan sesuatu yang lain, tetapi kita mengalami persekutuan yang kudus di surga. Nah, mengapa Tuhan Yesus mempersiapkan persekutuan kudus di surga? Karena inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan ingin mengalami umatnya, mengalami persekutuan yang kudus, yang kekal, bersifat kekal, bersifat abadi. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengalami persekutuan orang percaya karena virus corona ini, sehingga kita dibatasi di rumah saja bersama keluarga kita, hanya beberapa orang saja. Tetapi di surga saudara, nggak ada itu. Semua orang mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak terbatas jumlahnya, tidak terhitung. Dan ini sesuatu hal yang tentunya di luar dugaan Bapak Ibu dan saya mengerti akan firman, tetapi inilah isi hati Tuhan. Kalau kita juga perhatikan model persekutuan dari sejak murid Yesus sampai hari ini, mungkin juga akan datang. Ada banyak persekutuan yang di dalam persekutuan itu saudara saling menyakiti. Yang di dalam persekutuan itu masih ada kepahitan satu dengan yang lain. Yang di dalam persekutuan itu mungkin masih ada dosa yang membuat mereka tidak mengalami persekutuan yang sesungguhnya. Yesus melihat hal itu, bagaimana gerejanya mengalami satu godaan yang luar biasa. Dan ini sangat disayangkan. Dan Yesus Kristus mau membawa satu persekutuan yang kekal di surga, yaitu di mana Allah bersama-sama dengan umatnya tinggal dalam sebuah persekutuan yang kekal, supaya dikatakan dalam firman Tuhan, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tinggal dalam persekutuan. Firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam firmanku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Tetapi intinya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, itu yang diharapkan Allah. Dan Allah sesungguhnya juga menginginkan itu. Suasana hidup saling mengasihi dalam persekutuan sangat diperlukan. Saling terbuka sangat dipentingkan. Jangankan kita dengan orang, dengan yang lain. Kadang kita dalam keluarga saja, yang konsep rumah diangkat Yesus dari surga menjadi rumah, di rumah saja sering terjadi percekcokan, perselisihan. Di rumah saja orang bisa menangis. Di rumah saja ada banyak orang sakit hati. Itulah persekutuan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Allah merindukan satu persekutuan. Ia datang kembali ke surga, menyiapkan satu persekutuan yang kekal di surga.
Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berlatih hidup saling mengasihi. Untuk apa? Kita tinggal dalam persekutuan orang-orang percaya. Mari kita gunakan waktu kita yang baik selama tinggal di rumah saja. Mari kita gunakan persekutuan dengan keluarga kita dengan baik. Dengan saling melayani, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling yang lainnya. Yang penting tidak saling mencaci maki, tetapi saling membangkitkan semangat, saling mengingatkan di dalam kasih. Walaupun Yesus tahu persekutuan kita dalam dunia ini cacat, tetapi Yesus memperhatikan itu. Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita bangun. Suatu saat kita lepas dari karunia ini, kita bisa bersekutu kembali di persekutuan, di mojang, maupun di sekolah minggu, ataupun di gereja bersama-sama. Mari kita bersekutu, bahwa persekutuan kita itu bersifat kekal. Persekutuan yang kita bangun di dunia ini bersifat langgeng. Kenapa? Karena akan diteruskan di dalam kerajaan surga, bersekutu dengan Allah. Dan oleh sebab itu mari kita bangun persekutuan yang saling mengasihi dan saling melayani. Ya, kepentingan yang ketiga, saudara, yaitu bahwa Yesus mempersiapkan kebahagiaan kekal di surga. Wow, keren saudara. Yesus mempersiapkan kebahagiaan kekal di surga. Dia datang kembali ke surga untuk menyiapkan rumah kekal buat kita di surga. Lalu dia juga mempersiapkan persekutuan yang kekal di surga. Dan dia juga mempersiapkan yang bagian akhir ini, yaitu mempersiapkan kebahagiaan yang kekal di surga. Saya percaya semua orang ingin bahagia. Bapak Ibu ingin bahagia? Pastilah ya. Saudara ingin bahagia? Wah, pasti semua orang ingin bahagia. Apakah Pak Anang ingin bahagia? Sangat ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia, saudara. Semua orang ingin bahagia. Nggak ada orang di dunia dilahirkan, orang tuanya nggak ingin anakku nanti bahagia. Tidak ada kamus itu. Semua orang ingin bahagia. Tetapi Bapak Ibu, kebahagiaan di dunia ini bisa datang dan pergi secara cepat maupun lambat. Waktu ketika orang masih lajang, dia merindukan pacar. Ketika dia dapat pacar, dia bahagia sekali. Lalu putus pacar, sedih, hilang bahagianya. Dapat lagi, bahagia. Menikah, bahagia sekali. Lalu dia punya rumah tangga dan Tuhan menghadirkan anak, bahagia sekali. Ketika anaknya mulai besar, dia bahagia. Ketika sudah mulai sekolah biaya mahal, dia susah lagi. Kebahagiaan datang pergi sifatnya dalam dunia ini. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan sudah mencicipi kebahagiaan yang berlanjut sampai kekekalan. Tapi inilah dunia yang sedang terjadi. Bahkan anak yang dirindukan, orang tua yang dihormati, dalam masa-masa sulit bisa mereka saling menyakiti. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dunia ini sifat kebahagiaan datang dan pergi. Kadang juga saudara, kebahagiaan bersifat munafik. Banyak orang kelihatannya bahagia, tetapi sesungguhnya hatinya saudara remuk. Jadi dia bisa tampil bahagia, tetapi sesungguhnya hatinya hancur. Ini kebahagiaan yang ditampilkan secara munafik. Tetapi Allah memberkati kita di dalam Yesus Kristus. Dengan dia kembali pulang kampung, kembali ke surga, dia mempersiapkan kebahagiaan kekal di surga. Ini yang dikatakan Tuhan, saudara. Saudara, di dalam ayat 1 sampai 4 ini berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan bagi Yesus Kristus, bagi Allah, dan juga bagi umat kepunyaannya. Jangan gelisah hatimu, saudara. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bukankah saudara bahagia? Allah juga bahagia menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Allah bahagia melakukan ini. Dan Allah juga ingin membuat saudara hidup bahagia bersama dia dalam kekekalan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tidak tersesat.
kamu tahu jalan ke situ, dan Allah ingin membahagiakan kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita sudah diberi kesempatan untuk mencicipi kebahagiaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, coba dibalik satu lembar saja ke belakang. Secara khusus saudara, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengapa kita harus saling mengasihi? Nah saudara, hal ini yang mau katakan dalam ayat 11. Semua itu kukatakan kepadamu, kalau Bapak Ibu dan saya saling mengasihi seperti Kristus mengasihi saudara, supaya sukacitaku, bukan sukacitanya dunia ini, tapi sukacitanya Allah, sukacitanya Yesus Kristus ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Sebenarnya Bapak Ibu dan saya diizinkan untuk mencicipi sukacitanya Allah di dalam Yesus Kristus, bukan sukacitanya dunia. Kalau Bapak Ibu hidup saling mengasihi. Kalau Bapak Ibu hidup saling mengasihi. Apakah ada orang Kristen yang hidup tidak saling mengasihi? Wah, oke saudara, banyak. Tetapi Allah mau saudara dan saya hidup saling mengasihi. Supaya apa? Saudara mengalami sukacita. Hidup saling mengasihi aja sukacita. Tetapi ketika orang mengasihi karena Kristus, maka sukacita Kristus itu akan ada di dalam hidup kita, dan sukacita kita menjadi penuh. Allah mau Bapak Ibu dan saya mengalami sukacita yang kekal. Itu sebabnya Yesus Kristus naik ke surga pulang kampung untuk menyediakan kebahagiaan, sukacita yang kekal di surga. Hal ini saudara yang kasih dalam Tuhan sangat luar biasa. Kalau saudara merindukan kebahagiaan kekal di surga, sederhana, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan saudara secara pribadi, sebagai juru selamat pribadi saudara. Saudara akan bahagia. Apa artinya kita menjadi orang yang beragama tetapi tidak memiliki kepastian surga, kebahagiaan kekal? Gak ada artinya. Orang beragama tujuannya satu, supaya kita bisa masuk surga nanti. Dan Allah di dalam Yesus Kristus menyediakan surga sebagai rumah tinggal dan persekutuan orang percaya yang di dalamnya diisi dengan sukacita yang kekal. Wow, kembali keren Bapak Ibu, keren banget saudara. Apakah saudara nggak ingin mengalami hidup yang seperti itu? Kebahagiaan yang kekal. Kalau sekarang ini kita belum mencicipi kebahagiaan kekal itu, belum mengalami karena datang perginya persoalan yang ada, mari kita mempersiapkan hidup yang benar. Kita wajib bersyukur. Punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang tidak tinggal diam. Punya Allah yang benar-benar memperhatikan saudara. Mungkin suami istrimu nggak memperhatikan saudara. Mungkin anak cucu orang tuamu nggak memperhatikan saudara. Mungkin teman-temanmu nggak memperhatikan saudara. Ada satu pribadi yang tidak pernah tidak memperhatikan saudara. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus diperhatikan Allah. Akan diberi hadiah yang kekal. Kebahagiaan yang kekal. Yang Tuhan tunjukkan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita setia dan bersungguh hati kepada Dia untuk mengasihi Dia dalam segala situasi. Melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga. Melalui hari kenaikan Yesus Kristus kembali ke surga. Yesus pulang kampung ini. Mari kita hidup menjadi saksinya Dia di dunia ini. Dunia membutuhkan ini. Dunia membutuhkan kasih Allah. Dunia membutuhkan rumah di surga. Orang-orang banyak membutuhkan rumah di surga, membutuhkan satu hubungan persekutuan yang kudus, membutuhkan kebahagiaan yang kekal ini, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus menyediakan itu untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Apakah Bapak Ibu mau terlibat di dalam karya penyelamatan kepada manusia? Bagi saudara-saudara yang menyaksikan firman Tuhan dan memperhatikan,
Dan hari ini saudara punya kesempatan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mari, gak ada orang yang bisa membuat saudara bahagia. Orang tua saudara pun gak bisa membuat saudara bahagia kekal. Anak-anak Anda yang sukses di dunia pun tidak bisa membuat Anda bisa bersuka cita bahagia kekal. Tetapi Yesus bisa membuat Anda berbahagia dalam kekekalan. Dia mau tinggal bersama saudara dalam persekutuan, dalam satu rumah tinggal yang kekal di surga. Mari silakan saudara bisa memperhatikan ini. Jangan takut untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Kalau saudara mau hidup dalam kebahagiaan kekal. Tuhan kiranya menolong kepada semua jemaat Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Kita tidak punya alasan lagi untuk tidak setia dan berbakti kepada Dia. Kita tidak punya alasan lagi untuk tidak percaya kepada Allah. Sangat rugi besar kalau Anda nggak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda tidak setia dan taat kepada firman Allah. Sangat rugi besar dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, mari kita wujudkan iman kita melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Kita setia, kita percaya, kita melayani Dia. Kita bersekutu dengan saudara seiman kita, dengan keluarga kita di dalam Tuhan. Mari kita lakukan hal ini. Kenapa? Karena ada 3 hal mendasar yang Yesus lakukan ketika Ia naik ke surga, kembali kampung. Yaitu, Dia menyiapkan rumah tinggal yang kekal di surga buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menyediakan persekutuan yang kudus, yang indah dan luar biasa. Bahkan Dia menyiapkan kebahagiaan yang sangat luar biasa kekal, yang tidak ada habis-habisnya. Mari kita di dunia yang numpang ini, kita gunakan momentum di dalam dunia ini dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman ini. Kami bersyukur di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga, di hari di mana kami peringati Yesus pulang kampung ke surga, menyediakan tempat rumah tinggal bagi orang yang percaya kepadanya. Kami bersyukur karena kepergian-Mu ke surga, kembali ke surga, Engkau menyediakan persekutuan yang kudus di surga satu saat kelak nanti. Bagi kami orang-orang percaya, bagi semua orang yang mau percaya kepada Engkau. Bahkan Engkau Tuhan mempersiapkan kebahagiaan kekal yang tiada taranya, yang tiada habisnya dalam kekekalan di surga. Tuhan, janganlah Engkau lewatkan kami. Jagai hati kami untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, percaya kepada Engkau, dan taat kepada firman-Mu. Dan berkatilah Tuhan kalau hari ini ada di antara pemirsa, dia percaya kepada Engkau. Tuhan, berikanlah hati yang baru, pikiran yang baru, kebahagiaan yang baru, persekutuan yang baru di dalam Roh Kudus, dan harapan yang baru di rumah surga kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mohon berkat dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian.